Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Thaibatus Soleha, calon guru penggerak angkatan 7, SDN Ngetrek 1, Kabupaten Kediri. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGB menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Pengertian coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coach yang dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Coach dan coachee harus setara. Kemudian, proses kreatif. Percakapan dua arah yang memicu proses kreatif. Yang ketiga, prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi. Semangat memberdayakan dan bukan mengevaluasi. Coaching dalam konteks pendidikan sesuai dengan filosofi KHD bahwa keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan, kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Coaching dalam konteks pendidikan juga sesuai dengan sistem AMO. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, dan tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Berikut merupakan kompetensi inti seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, baik badan, pikiran, hati harus selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee. Memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Mengungkap emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam praktek coaching, percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T yaitu tujuan. Coach dan coachee menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi. Coaching menggali dan memetakan situasi, menghubungkan fakta-fakta. R. Rencana aksi. Coach harus mampu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T. Tanggung jawab. Berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif.
Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Saya dalam belajar modul 2.3 ini sangat senang karena menemukan ilmu mengenai praktik coaching yang sangat bermanfaat. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, yakni saya sudah mencoba menerapkan praktik coaching, namun masih perlu peningkatan dalam hal kompetensi inti coaching. Kemudian implementasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan potensi diri sebagai seorang pendidik dan orang tua untuk menjadi coach bagi orang-orang sekitar. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui praktik coaching untuk supervisi akademik akan dapat membantu pendidik dalam meningkatkan tercapainya tujuan pembelajaran, yakni menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai kodrat anak. Bagaimana penerapan coaching dapat membangun kemitraan? Melalui praktik coaching, penerapan prinsip coaching yaitu kemitraan. Seorang coach harus memposisikan diri setara dengan coaching. Dengan demikian, tetap percaya diri dan rendah hati. Analisis terkait topik modul 2.3 selanjutnya yaitu apa tantangan praktik coaching di sekolah. Tantangan dalam coaching supervisi akademik di sekolah adalah niat besar untuk melakukan perubahan. Sebelumnya telah terpatri kuat bahwa supervisi merupakan evaluasi. Maka dengan coaching supervisi akan menjadi kegiatan yang memberdayakan bukan lagi mengevaluasi. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? CGP harus mampu membangun kepercayaan diri dan kolaborasi untuk menerapkan coaching untuk supervisi akademik. Coach harus menerapkan prinsip dan kompetensi inti dalam praktik coaching. Refleksi, koneksi antar materi. Refleksi, keterkaitan dengan modul 2.3 bahwa modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, memperhatikan minat siswa, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini akan berguna bagi coach dalam mengungkapkan fakta-fakta saat pelaksanaan coaching. Pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Perlu diingat kembali bahwa ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 KSE ini memiliki peran penting dalam penerapan coaching. Baik coach maupun coachee harus mampu menerapkan KSE dengan baik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai coach di sekolah perlu memperkuat pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi saya dalam mengimplementasikan praktik coaching. Sebagai coach, dengan memperkuat pemahaman modul 2.1, 2.2 ditambah modul 2.3 akan menjadi bekal kelancaran proses coaching untuk supervisi akademik, sehingga dapat memberdayakan coachee dalam menemukan potensi dalam dirinya. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan praktik coaching akan membantu CGP dalam mengembangkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Praktik coaching supervisi akademik akan mampu memberdayakan coachee sehingga dapat terwujudnya tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan dan kodrat anak, agar anak dapat tumbuh di masyarakat dengan selamat dan bahagia.
Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.